Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan dari sistem ukacabut.com atau yang biasa dikenal dengan sistem uji kompetensi calon guru. Langkah pertama yang harus kita lakukan untuk memulai dari sistem ukacabut.com yaitu langkah pertama, kita harus membuka dulu situs dari ukacabut.com. Untuk membuka situs tersebut, kita harus menggunakan browser. Bisa menggunakan browser Mozilla, bisa juga menggunakan browser Google Chrome. Pada tutorial ini, saya menjelaskan pada penggunaan dengan menggunakan browser Mozilla Firefox. Untuk mengakses sistem ukacabut.com, maka yang selanjutnya itu kita harus mengakses alamat URL dari sistem tersebut dengan mengetik di address bar browser yaitu ukacabut.com. Setelah kita ketik, lanjut enter atau ketik go, tunggu sebentar. Nah, jika berhasil kita akses, maka tampilan pertama dari sistem ukacabut.com yaitu seperti ini. Jadi sistem yang tampil pertama ini atau tampilan yang ada pada browser ini yaitu tampilan halaman untuk si public, yaitu halaman yang berisi suatu informasi tentang ukacabut.com atau uji kompetensi calon guru, dimana halaman publik ini yang berisi suatu informasi mengenai sistem uji kompetensi calon guru. Seperti ada di sini pada halaman header, di sini ada logo Ukacagur, logo seperti logo guru, cuma tidak memiliki muka. Ini seperti calon guru. Di sini ada beranda, ada menu tentang, ada menu fitur, menu blog, dan menu kontak. Jadi tiap-tiap menu ini berfungsi untuk diakses oleh si publik. Di sini terdiri juga button masuk. Jika kita klik akan menampilkan suatu form untuk masuk menuju halaman peserta uji kompetensi calon guru. Di sini ada memasukkan link, memasuki password, dan button masuk. Di sini ada juga link menuju password. Selain button masuk, di sini ada juga button daftar yang terdiri pada header nih, daftar. Di sini ada juga memiliki form pendaftaran jika si peserta uji kompetensi calon guru ingin mendaftar ke dalam sistem ini. Disinilah tempat form pendaftarannya, dimana yang perlu disiapkan yaitu nick. Ada di sini nama lengkap, jenis kelamin, nomor telepon dan email, alamat lengkap, dan button daftar. Nah, ada halaman bagian yaitu halaman fitur dari halaman publik, itu ada di sini fitur apa yang ada di Ukacagur. Sini ada tes ujian online, ada materi, ada forum. Sini ada umpan balik. Di sini ada blog atau berita. Jadi isi dari isi blog inilah suatu berita atau informasi. Di sini ada bagian footernya. Di sini ada tentang Ukacagur, di mana tentang Ukacagur di sini yang si perancang membuatnya itu pengertiannya itu sistem uji kompetensi calon guru merupakan sistem tes yang mengukur penguasaan materi ajar dan metode pembelajaran pada mata pelajaran di jenjang pendidikan. Di sini ada juga menu navigasi
Sama juga menu pada header. Di sini ada lokasi dari si sistem ini. Di sini ada Instagram dan di sini ada nama copyrightnya, yaitu dari Ukacagur yang dibuat oleh Heril Sahmaidi. Di sini ada juga menu-menu atau link menuju media sosial dari si Ukacagur. Di sini ada tombol navigasi top atau ke atas. Nah, disinilah penjelasan pada halaman publik. Jadi untuk mengakses ke dalam sistem, di sini ada dua halaman, yaitu ada halaman admin dan ada halaman si peserta. Jadi yang saya jelaskan pertama dalam penggunaan sistem Ukacagur yaitu halaman si admin. Untuk mengakses halaman si admin, kita perlu memasuki URL seperti ukacagur.com, kita tambah slash atau garis miring, kita tambah namanya administrator slash atau garis miring lagi, kita ketik login. Jadi inilah untuk mengakses atau link untuk mengakses halaman si admin. Jika telah dibuat, tinggal kita klik tekan enter atau klik go di sini. Tunggu sebentar loading. Nah, beginilah halaman dari login administrator. Di sini akan diminta masuki username dan masukkan password. Jadi untuk username dari si admin yaitu admin@gmail.com dan passwordnya klik button masuk. Nah, jika berhasil akan tampil seperti ini. Jadi di sini inilah halaman atau tampilan halaman dari administrator. Jadi apa sebenarnya fungsi dari administrator di sini atau fungsi halaman administrator ini? Jadi fungsi halaman administrator yaitu suatu halaman yang mengatur atau yang memanajemen dari sistem Ukacagur, baik itu mengatur si peserta atau memanajemen si peserta Ukacagur, manajemen si materi, manajemen uji potensi, dan manajemen bank soal atau memasuk soal. Jadi apa yang dilakukan oleh si admin terlebih dahulu dalam penggunaan Ukacagur ini? Jadi fungsi pertama dari si admin terhadap sistem Ukacagur di sini yaitu admin selaku admin yaitu berfungsi untuk memanajemen si peserta atau membuat si peserta uji kompetensi calon guru. Di sini yang dapat diakses menu yaitu manajemen peserta. Ini langkah pertama untuk memulai atau mengakses dari halaman admin Ukacagur, yaitu kita klik manajemen peserta. Di sini ada button tambah data. Jadi di sini untuk button untuk menambah data si peserta yang ingin mendaftar sebagai uji kompetensi calon guru. Jadi tahap pendaftaran bisa dilakukan oleh admin atau bisa lewat halaman publik yang sebelumnya saya jelaskan. Ini Ukacagur, di sini ada, saya contohkannya. Di sini ada button daftar. Jadi selain di halaman publik untuk mendaftar sebagai peserta, di halaman admin bisa juga mendaftar peserta.
Jadi yang saya jelaskan yaitu pada halaman admin saja untuk pendaftaran si peserta. Baiklah, ini form sebagai tambah data peserta. Di sini ada untuk form input yaitu NIK peserta. Kita masukkan NIK peserta. Jadi NIK peserta ini terdiri dari 16 digit. Ini kita contohkanlah ini sebagai NIK peserta. Nama peserta kita buat saja inisial yaitu peserta 1. Tempat tanggal lahir kita buat Jakarta. Tanggal lahirnya kita buat di sini, kita edit aja ya. 2192. Nah, itu. Jenis kelamin yaitu laki-laki. Nomor handphone kita anggapkan ini aja nomor handphone. Email peserta di sini peserta 1@gmail.com. Alamat kita buat saja Jakarta. Ini foto peserta boleh kita kosongkan saja. Setelah itu klik simpan. Jadi jika berhasil nanti ada notifikasi data peserta berhasil ditambah. Ini sudah terbuat satu peserta untuk uji kompetensi calon guru. Langkah selanjutnya yaitu kita harus membuat manajemen uji kompetensi atau topik apa yang akan dilakukan atau topik apa yang harus diuji kompetensi oleh si peserta atau si calon guru. Jadi sebenarnya uji kompetensi ini dua jenis dilakukan, yaitu ada uji kompetensi pre-test, ini soalnya ada yaitu post-test, sebelum dan sesudah. Di sini saya buat dulu untuk topiknya yaitu uji kompetensi calon guru yaitu dengan soal pre-test. Tanggal yang akan dilakukan anggap saja kita lakukan besok atau tanggal 12. Ini 12 pada bulan 10. Atau sekarang bisa juga tanggal 10. Waktu ujian atau waktu uji kompetensi atau waktu ujian untuk mengerjakan soal uji kompetensi kita buat dalam satuan menit. Anggap saja waktunya 60 menit. Jadi kita buat 60 saja. Terus banyak soal uji kompetensi yang perlu dilaksanakan oleh peserta. Anggap saja banyak soalnya sekitar 50. Jenis soal uji kompetensinya yaitu kita gunakan acak. Normal bisa juga. Jadi sistemnya kita buat sistem soalnya sistem acak. Status uji kompetensinya kita buat aktif. Deskripsinya kita buat strip aja atau kita kosongkan. Selanjutnya klik button simpan. Nah, jadi jika berhasil akan ditampilkan beberapa deskripsi yang telah kita buat. Di sini ada judul, ada tanggal, ada waktu, ada menit, jenis soal, status, aktif, deskripsinya ini. Di sini ada juga button edit, button hapus, itu untuk menghapus si topik ini. Untuk lihat nilai dari peserta, lihat peserta yang mengikuti topik ini, dan kosongan histori ujian peserta. Jadi ini selanjutnya kita buat satu lagi topik, yaitu topik untuk post testnya. Topik post test. Tanggalnya kita buat anggapan tanggal 11. Waktu 60 menit juga. Banyak soal 50. Nah, sistem soalnya atau jenis soal yang mau ditampilkan yaitu jenis tampil acak.
status uji kompetensi kita buat tidak aktif. Jika aktif nanti, jika tidak aktif di halaman peserta tidak akan tampil. Jika aktif di halaman peserta akan tampil. Untuk deskripsi kita kosong saja, klik button simpan. Ya, berhasil. Ini untuk ujian post testnya, ini untuk uji pretestnya. Ini sudah kita buat untuk topik dari uji kompetensi yang mau dilaksanakan. Selanjutnya itu kita harus membuat soal dari setiap topik ini. Untuk membuat soal dari topik uji kompetensi ini, kita mengakses menu manajemen bank soal. Di sini kosong, masih kosong soalnya. Jadi langkah yang harus dilakukan oleh administrator yaitu menambahkan soal. Jadi di sini ada dua cara untuk menambahkan soal. Di sini ada tambah data, yaitu menginput satu-satu soal. Ini cara-cara untuk manualnya saja ya. Jadi kalau kita ingin menginput 50 soal, ini terpaksa kita menginput satu-satu soal. Selain cara menginput satu-satu soal, di sini si pengembang atau pembuat membuat satu lagi cara menambah soal, yaitu dengan mengimport data. Jadi data yang kita buat sudah dibuat di dalam bentuk Excel, jadi tinggal kita import. Di sini untuk melihat formatnya, di sini ada link, nanti hasil downloadnya di sini. Di sini untuk melihat si formatnya. Di sini ada formnya, itu memilih kategori soal uji kompetensi. Jadi kita pilih dulu kategori. Di sini ada pemilihan semua kategori. Di sini ada kategori uji kompetensi calon guru untuk soal pretest. Jadi kita upload dulu yang masalah soal pretestnya. Jadi unggah file Excel. Ini sudah ada yang saya buat soal post testnya, ini soal pretestnya. Kita klik aja ini, open atau enggak. Sini kita kirim soal ini ke dalam sistem. Klik button kirim. Tunggu sebentar. Ya, jika berhasil nanti akan mengeluarkan notifikasi proses impor berhasil. Data berhasil diimpor. Di sini sudah ada 50 soal dari soal untuk si topik quiz test. Selanjutnya kita upload lagi untuk soal post test. Tinggal kita klik button import data, kita pilih kategori si topik uji kompetensi. Ini kita klik lagi uji kompetensi calon guru post test. Kita pilih si file dari si soal ini, terus kita klik button kirim. Ya, untuk soal post test sudah berhasil kita masukkan ke dalam sistem UKCagur. Jadi tugas dari si administrator sudah selesai untuk manajemen semua yang berkaitan dengan sistem UKCagur atau dengan sistem uji kompetensi calon guru. Langkah selanjutnya yaitu cara penggunaan dari halaman si peserta atau halaman si calon guru untuk memulai uji kompetensi calon guru. Masuk ke halaman calon guru sama halnya mengakses halaman si admin atau URL
yang dimasukkan pada browser yaitu bukacagur.com. Enter. Nah, jadi untuk masuk ke halaman situs serta, kita tinggal mengklik button masuk. Di sini ada pada halaman utama, di yang ada buttonnya itu pada posisi pojok kanan atas. Klik button masuk, kita masukkan nick. Nah, jadi nick yang kita masukkan itu nick yang sudah terdaftar oleh admin atau yang sudah terdaftar di dalam sistem. Nah, kebetulan nick yang terdaftar saya lupa, saya copy pastekan saja pada halaman ini. Nah, di sini copy, terus kita masukkan pada form login, kita pastekan, paste. Untuk password sama seperti nick, nanti tinggal kita ubah atau tinggal diubah oleh peserta pada halaman peserta tersebut, pada halaman ganti password. Kita klik password atau tekan enter, klik masuk atau tekan enter. Nah, berhasil masuk ke halaman peserta. Jadi pada halaman peserta ini terdapat beberapa menu, yaitu ada menu home, berisi menu yang tampilannya yaitu ada berupa materi, ada berupa objek potensi. Ini banyak objek potensi 1, banyak materi 1. Ada menu materi, ada menu objek potensi, ada menu forum diskusi, dan ada menu ganti password yang saya jelaskan sebelumnya. Ada menu profil ini. Jadi untuk memulai uji kompetensi calon guru, si peserta masuk ke menu uji kompetensi. Ini tinggal klik uji kompetensi. Nah, di sini ada informasi ujian kompetensi oleh calon guru. Di sini ada judulnya atau judul topik uji kompetensi, yaitu uji kompetensi calon guru, yaitu soal pretest. Ini. Terus tanggal, ada waktunya yaitu 60 menit. Banyak soalnya 50, jenis soalnya acak, dan deskripsinya dikosongkan oleh si admin. Terus langkah selanjutnya itu kita klik menu atau kita klik button mulai uji kompetensi. Kita klik. Di sini akan keluar informasi seputar info dari uji kompetensi yang akan dilaksanakan. Sini ada poin 1, pastikan koneksi internet Anda terjamin dan bagus. Yang kedua yaitu pilih browser yang support dalam pengerjaan ujian ini, seperti Mozilla Firefox atau Google Chrome. Poin ketiga, berisi info jika terjadi kesalahan teknis dalam pengerjaan ujian, silakan hubungi operator lewat WhatsApp dengan nomor ini, nomor samaran atau nomor testing dari si sistem, untuk bisa melakukan ujian kembali. Jika telah kita baca atau kita pahami tentang info dari uji kompetensi, langsung saja kita klik button mulai ujian. Ini. Nah, jika berhasil akan keluar halaman soal dari uji kompetensi calon guru, yaitu uji kompetensi pretest, soal dari pretest. Jadi di sini terdapat info waktunya yaitu 14 menit, jumlah soal, soal dijawab, belum dijawab, dan soal yang akan dikerjakan 1 soal. Nah, untuk navigasi soal di sini ada 50 soal, terdapat navigasi. Di sini kita mulai saja, yaitu klik soal 1. Contoh, simpan dan lanjutkan. Jika ingin menyimpan kita lanjutkan, jika kita lewatkan klik tombol lewatkan. Simpan.
selesai. Soal nomor 2 kita pilih lagi, nomor 3, terus. Jadi jika ingin mengakses soal nomor 50 atau nomor 24, tinggal kita klik nomor 24, kita pilih, kita baca dan kita pilih jawabannya. Jika telah terisi akan berwarna hijau, jika belum terisi akan berwarna merah. Di sini akan mengurangkan juga soal yang dijawab 6, belum dijawab 44. Di sini 1 2 3 4 5 6. Ini soal dijawab 6, belum dijawab 44. Kita lanjutkan saja pada nomor 6. Simpan. 7, nomor 8, 9. Kita percepat aja untuk mengisinya. Ini saya isi, tidak saya baca soalnya. Jadi untuk mempersingkat waktu pada tutorialnya. Terus sudah nomor 18, 19, 20, 21, soal nomor 22, jika ragu-ragu pada halaman 1 ini, jika A terpilih, kita ingin mengganti menjadi B, tinggal pilih nomor B. Itu sudah selesai. Kita lihat, nah ini nomor B sudah. Kita lanjut aja pada halaman 39 atau pada soal 39, 40. Ini nomor 50, nomor terakhir, kita simpan. Selesai. Jika selesai, dia akan muncul button selesai ujian dan simpan untuk menyelesaikan ujian. Jadi di sini bisa kita lihat infonya, ada waktu, ada jumlah yang jumlah soal dari ujian nih 50, soal dijawab 50. Nah, ini yang sudah kita kerjakan. Di sini belum dijawab 0. Di sini ya, berarti sudah dijawab semuanya. Jadi jika sudah terjawab akan keluar button selesai ujian. Tinggal kita klik untuk menyelesaikannya. Jadi jika ini kita klik, apakah Anda sudah yakin dengan jawaban Anda dan ingin menyimpannya? Jika tidak, kita klik tidak. Jika iya, tinggal kita klik ya. Jadi fungsi tidak ini mungkin ada jawaban yang masih ragu-ragu dalam soal yang ada pada uji kompetensi calon guru ini. Anggapan kita sudah selesai menggunakan atau mengerjakan soal ujian, tinggal kita klik button selesai ujian dan simpan jawaban. Kita klik. Di sini ada informasi, kita klik button iya. Nah, jika berhasil akan dialihkan pada halaman daftar uji kompetensi. Di sini akan mengeluarkan skor dari ujian yang telah kita kerjakan. Di sini jawaban benar yaitu ada 7, jawaban salah ada 43, skornya yaitu 14. Jadi di sini akan mengeluarkan skor langsung dari si peserta yang telah melakukan uji kompetensi calon guru. Jadi jika ingin memulai sekali lagi ini tidak bisa, dia sistemnya sekali ujian saja. Untuk ujian selanjutnya tidak bisa karena sudah melakukan ujian. Jadi kita coba ya, klik button mulai ujian. Sini, mulai ujian. Di sini akan mengeluarkan alert Anda telah melakukan uji kompetensi.
Jadi sistem ini hanya bisa digunakan atau ujian ini hanya bisa digunakan satu peserta satu ujian. Jadi itulah bagaimana penggunaan dari halaman admin. Jadi untuk melihat dari skor ini di halaman admin, kita tinggal melihat pada halaman admin. Sini kita masukkan pada halaman admin ini. Jadi kita tinggal lihat pada manajemen uji kompetensi di sini yang status aktif. Jadi kita lihat peserta, di sini tampil si peserta yang telah mendaftar sebagai uji kompetensi. Di sini untuk melihat nilai dari peserta yang telah melakukan uji kompetensi. Sini lihat. Di sini peserta 1, jumlah benar 7, jumlah salah 43, nilainya yaitu 14. Jadi untuk mencetaknya si admin tinggal klik button cetak. Ini cetak satu persatu, sedangkan ini cetak keseluruhan. Anggapan kita mulai dengan cetak keseluruhan si peserta yang ada di uji kompetensi topik pertama ini. Ini kebetulan jumlah pesertanya 1. Coba kita klik cetak. Ini akan menampilkan bentukan cetak dari si atau laporan dari peserta uji kompetensi calon guru, yaitu pretest. Ini kebetulan satu si pendaftar atau satu si ujian. Tabek. Untuk cetak satu persatu data, di sini tinggal kita klik pada kolom aksi yaitu cetak. Nah, di sini akan keluar ini peserta dan ini selesai. Jadi begitulah penggunaan dari sistem UKCagur, baik itu penggunaan pada halaman admin dan bagaimana penggunaan pada halaman peserta atau halaman calon guru. Mungkin untuk penggunaan selanjutnya bisa diakses pada halaman ukcagur.com yang telah di hosting atau ditampilkan di internet. Sekian, terima kasih tentang tutorial penggunaan ukcagur.com atau sistem uji kompetensi calon guru.